Anda lihat, ikan ini saya kasih makan, berebut seperti ini, akhirnya yang mendapatkan makanan itu bukan yang berebut, tapi yang di tepi dengan tenangnya, dia mendapatkan pakan lebih banyak. Maka sebagai manusia, filosofi ikan ini kamu pegang. Jangan terlalu ngoyo berebut mencari makan, tapi dengan ketenangan Anda akan mendapatkan makan yang lebih banyak. Banyak orang yang bertanya, Pak Bagong, ini punya umum, kok aman juga? Tidak ada yang racun, pada hari di sungai, tidak ada yang ganggu. Saya punya filosofi, sopo weruh ing panuju, bebasan sugih pager wesi. Dalam arti, orang itu, kaya itu jangan sendiri. Tidak enak kaya sendiri. Maka kalau Anda mempunyai profit yang baik, lingkungan Anda kamu pikirkan. Yuk belajar filosofi ikan, bukan filosofi kopi ya. Jadi gini nih, ikan laut walaupun harus berenang di lautan luas dengan garam sebanyak apapun, dia tidak pernah akan jadi ikan asin. Dagingnya tuh nggak akan pernah jadi asin. Tapi nih, kalau ikan yang mati, nggak usah berenang di air laut deh. Kita taruh di ember, kita kasih garam, dagingnya pasti akan jadi asin. Gitu juga dengan manusia. Kalau jiwa kita hidup, mau lingkungan kita sebobrok apapun, kita pasti akan bisa menjaga diri, nggak akan pernah bisa ikut-ikutan jelek. Tapi nih, kalau jiwa kita mati dengan lingkungan yang nggak seberapa jeleknya, kita pasti akan mudah terpengaruh dan pasti akan mengikuti. Jadi seperti itu, yuk belajar filosofi ikan. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Seburuk-buruknya orang itu masih ada kebaikannya. Begitupun sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya. Kenapa kita tidak melihat kebaikan dari keburukan orang dan sadari itu yang dinamakan dengan akhlak? Sementara lihatlah keburukan dalam diri kita. Itu yang namanya ikhlas. Yang tahu lu bener apa kagak, bukan kita-kita. Ada Allah yang maha tahu. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Gak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali pola pikir kita sendiri. Jadi kita harus selalu berpikiran positif. Jangan pedulikan omongan orang. Ketika ada orang lain yang membicarakan kekuranganmu, ada senyumlah. Karena kekuranganmu saja dibicarakan, diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Dagang, usaha, boleh sama, silakan. Persaingan boleh di mana-mana, silakan. Mau banting harga juga boleh. Bahkan silakan kalau ada yang memakai cara curang dalam usahanya, silakan. Tapi ingat janji Allah, rezeki nggak akan pernah tertukar. Wallah, tidak akan pernah tertukar. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan menemui rezeki. Tapi rezeki tahu kapan dan di mana buat nemuin kita. Rezeki udah ketakar. Rezeki nggak bakal ketukar. Rezeki juga nggak akan pernah nyasar. Karena apa? Takdir Allah yang maha benar. Cukup buat kita sabar, ikhtiar, dan tawakal. Kita pernah lihat kan, toko yang ini jualan bunga, sebelahnya juga jualan bunga, sebelahnya lagi jualan bunga. Tapi apa ada yang pernah main sikut-sikutan? Dapatkan masing-masing rezekinya, dapatkan masing-masing pembelinya. Toko yang satu jualan parfum, toko sebelahnya lagi parfum, sebelahnya lagi parfum. Apa ketuker? Kagak. Sampai sini lo paham? Kalau misalnya burung jatuh cinta dengan ikan, di mana mereka akan tinggal? Itu bukan cinta, itu ilusi. Burung milik langit, ikan itu milik lautan. Mereka bisa saling menangkap, tapi tidak pernah benar-benar bersama. Tapi bukankah cinta bisa mengatasi segalanya? Iya, tapi cinta itu bukan keajaiban. Ia tunduk pada hukum alam. Jika burung memaksa menyelam, ia tenggelam. Jika ikan mencoba terbang, ia jatuh dan mati. Lalu bagaimana dengan mereka yang tetap berjuang? Mereka bukan pejuang, mereka adalah korban. Korban dari dongeng manis yang mengajarkan bahwa cinta lebih kuat dari kenyataan. Padahal kenyataan tidak peduli dengan cinta. Jadi kau ingin bilang bahwa cinta itu sia-sia? Tidak, tapi cinta harus punya teman.